Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan membahas sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan pertanyaan yang telah saya sampaikan beberapa waktu lalu. Waktu itu saya menyampaikan bahwa Yesus tidak bisa berbuat dosa. Lalu ada pertanyaan berikutnya. Kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, berarti pencobaan yang Tuhan Yesus alami adalah semu atau tidak nyata. Apakah benar demikian? Nah, saudara, Alkitab jelas berkata di dalam Matius 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jelas, Yesus mengalami pencobaan yang nyata. Yesus dicobai oleh si iblis atas izin Allah. Dan dari pencobaan itu, Yesus tidak berdosa sama sekali. Ibrani berkata di dalam Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus dicobai oleh iblis dengan menawarkan hal-hal yang bisa menjatuhkan. Iblis mencobai Yesus dengan keinginan-keinginan, tetapi Yesus tidak jatuh dalam pencobaan. Berbeda dengan kita manusia. Kita manusia mengalami pencobaan dari diri kita dan dari luar diri kita. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Perhatikan frasa pencobaan-pencobaan biasa. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa, kata firman Tuhan. Pencobaan biasa dalam bahasa Yunani adalah anthropinos. Artinya, pencobaan yang kita alami, pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami adalah pencobaan yang memang untuk level manusia, untuk hakikat manusia. Jadi kita bisa dan harus bisa melewati pencobaan itu. Bahkan dikatakan Allah setia, Dia akan membawa kita, menolong kita untuk mengatasi pencobaan-pencobaan itu. Meskipun Yesus dicobai, tapi pencobaan yang Yesus alami itu berbeda dengan kita. Saudara, ada yang berkata bahwa ya Yesus kan tidak mengalami persis seperti apa yang kita alami. Benar, tetapi pencobaan yang Yesus alami itu jauh lebih berat dan besar daripada apa yang kita alami. Kita tidak sampai mengalami hukuman karena dosa. Tetapi Yesus, Dia telah disalib untuk menanggung atau menebus dosa kita. Itu adalah penderitaan yang sangat besar dan tidak ada orang dan tidak akan ada orang yang akan mengalami penderitaan seperti yang Tuhan alami. Lalu, apakah Tuhan benar-benar dapat memahami atau berempati terhadap kita yang mengalami pencobaan sebagai manusia? Jelas. Tuhan Yesus meskipun Dia tidak mengalami pencobaan yang persis sama dengan kita, tetapi Dia memahami pencobaan yang kita alami. Alkitab berkata di dalam Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Yesus dikatakan mampu dan dapat menolong kita yang mengalami pencobaan. Meskipun Tuhan tidak mengalami persis seperti apa yang kita alami. Karena memang Yesus bahkan mengalami lebih daripada apa yang kita alami. Tetapi dalam kemahatauannya, Dia sangat mengerti, Dia sangat peduli, Dia sangat memahami pencobaan yang kita alami. Bagian kita adalah kita tetap bergantung kepada Roh Kudus, bergantung kepada Tuhan supaya Dia memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk melampaui, melewati setiap pencobaan yang Dia izinkan untuk kita lalui. Dan itu semuanya bertujuan untuk memurnikan iman kita. Saudara yang terkasih, di dalam Roma pasal 6 ayat 18 ditegaskan bahwa kita bukan lagi hamba dosa, tapi kita adalah hamba-hamba kebenaran. Artinya apa? Artinya kita harus bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan yang
dapat membawa kita jatuh ke dalam dosa. Amin. Semoga saudara diberkati dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.